Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan membawakan sebuah alur cerita inspiratif yang bertema balap motocross. Menjadi seorang pembalap profesional adalah impian dari banyak laki-laki, bahkan sejak mereka masih kecil. Pada film ini, saya menceritakan kisah dari seorang anak bernama Jack yang bercita-cita menjadi pembalap motocross. Setiap hari dia melihat balapannya lewat televisi, sehingga selalu dimarahi ibunya yang bernama Janet. Karena sudah tidak tahan, ibunya itu bahkan langsung memutuskan kabelnya. Agar anaknya itu lebih aktif, dia menyuruhnya keluar untuk membeli bahan makanan. Namun tanpa diketahui ibunya, Jack malah pergi ke sirkuit motocross, di mana temannya yang bernama Beau sudah menunggunya. Berbeda dengan Jack yang ingin melihat balapan, Beau lebih tertarik melihat wanita yang menontonnya. Balapan ini juga dibagi dalam golongan umur, dan teman dari Jack yang bernama Max juga mengikutinya. Sosok misterius langsung muncul di sana, dan mengatakan bahwa motor yang dipakai Max tersebut memiliki kesadarannya sendiri. Namun Max tidak memperlakukannya dengan baik, sehingga pada balapannya ini, motor itu tidak mematuhi perintahnya. Setelah membuatnya di urutan paling belakang, motor itu bergerak sendiri, dan bahkan membawanya sampai menyalip semua pembalap. Namun sesuka hati dia menghentikan lajunya, dengan tujuan untuk mempermalukan Max. Tidak cukup seperti itu, motornya kembali melaju, yang membuat Max terlempar dan bahkan penuh dengan lumpur. Akhirnya Max dipermalukan dengan finish di posisi akhir, ditambah tawa dari seluruh penonton. Karena sudah sangat marah, Max sampai membanting motornya sendiri. Tidak tahan melihat itu, Jack ingin membelinya, terlebih dia belum pernah memilikinya. What do you call this? Tidak cukup dengan uang dari ibunya yang digunakan untuk belanja, Jack bahkan memberikan juga sepedanya. Dengan ini Max pun setuju, dan dia bersedia menjualnya. Mengira semua baik-baik saja, ibu dari Jack langsung memarahinya, karena tidak membawa belanjaan yang disuruhnya. Where are the groceries? Ditambah uang beserta sepedanya malah ditukar dengan motor ini, ibunya itu tidak tahu harus berkata apa lagi. Namun Jack yang baru kali ini memiliki sepeda motor, tidak terlalu memikirkannya. Malam ini dia langsung membersihkannya, dengan perasaan yang tulus. Motor itu merasakan kehangatan dari Jack, sehingga meresponnya dengan baik. Jack membuatnya seperti baru lagi, bahkan mengembalikan lampu motor yang tadinya dilepas. Sekarang motor ini sudah layak untuk dipakai kembali, dengan kondisi yang paling sempurna. Berniat hanya ingin membayangkannya, tiba-tiba motor itu hidup sendiri, dan membawa Jack yang ada di atasnya untuk keluar. Sialnya polisi yang sedang berjaga di jalan melihat, kemudian langsung mengejarnya. Tentu saja motor ini tidak takut, bahkan terus melaju dengan lebih kencang. Stop it! Lebih gila lagi, motor itu sampai melewati tangga, dan melompati gedung di sebelahnya. Polisi yang mengejarnya menyerah, karena Jack sudah sangat jauh. Tiba-tiba di tempat itu muncul geng motor, yang langsung mendekatinya. Tentu Jack sangat takut, terlebih pada pemimpinnya yang bernama Big Slime. Orang itu dengan seenak hati langsung mencoba motor milik Jack, dan membawanya untuk bermain-main. Tetapi motor itu tidak suka dengan kelakuannya, sehingga langsung melempar orang itu, dan membawa Jack pergi. Big Slime tidak sempat mengejarnya, karena motor itu sangat cepat, bahkan sudah sampai di rumahnya. Pengalaman pertamanya ini sangat menyenangkan, dan Jack tidak sabar untuk hari berikutnya. Tetapi sayang, ibunya yang dari awal tidak setuju ingin menjual motor ini, untuk mengembalikan uang dan sepeda anaknya. Jack yang melihat terus menghalangi, bahkan sampai mengatakan rahasia dari motornya. This bike is special. Namun ibunya itu tidak mau mendengarkan, kemudian langsung membawa motornya pergi, untuk dijual di toko. Karena itu Jack tampak murung, padahal hari ini dia dan temannya akan melakukan pertandingan softball, dengan tim milik Max. Tim lawannya itu dibuat oleh bank terbesar di kota ini, dengan pelatihnya yang bernama Clavel. Sedangkan tim dari Jack dilatih oleh Mike, yang sangat baik pada mereka semua, bahkan menghibur Jack setelah mengetahui masalah yang dihadapinya. Pemimpin bank tersebut yang bernama Tuan Hopkins juga datang ke sana, karena dia memiliki tujuan tersembunyi. Di lain tempat, motor milik Jack yang ada di toko keluar sendiri, dan langsung menuju ke tempat pertandingan itu. Dia ingin melihat Jack, yang kali ini gilirannya memukul sudah tiba. Come on, give it your best shot. Here we go, buddy.
Melihat itu Jack langsung bersemangat, sehingga pukulannya tepat sasaran. Jarak yang jauh itu membuatnya bisa terus berlari, bahkan menuju ke base terakhir, yang sialnya ditutupi Max. Melihat kecurangan itu, situasi di lapangan menjadi panas, tetapi wasit memutuskan bahwa tim milik Max yang menang. Ternyata Tuan Hodgkins sudah mengatur pertandingan ini, agar timnya menang. Orang itu juga memiliki ambisi besar menguasai tanah di sini, untuk membangun gedung bank yang baru. Sialnya rumah makan dari Mike ada di lokasi yang sama, sehingga akan digusur. Mendengar itu Jack tidak terima, begitu juga dengan motornya yang tiba-tiba membawanya pergi. Di waktu yang sama, saat ini Janet akan menghadiri interview kerja di bank milik Tuan Hodgkins, sehingga dia langsung ke sana. Please. Tentu saja Tuan Hodgkins yang masih jomblo, memanfaatkan posisinya ini untuk sekaligus menggodanya. Tanpa diduga, tempat tujuan dari Jack dan motornya adalah di sini, di mana motor itu ingin membuat perhitungan dengan Tuan Hodgkins, dengan merusak maket dari bank yang baru. Tentu Tuan Hodgkins langsung marah, dan langsung mengusirnya. Karena motor ini sebenarnya sudah dijual ke toko sebelumnya, Jack kembali ke sana dan berniat membelinya. Namun dia tidak memiliki uang, sehingga menawarkan jasanya sebagai kurir barang untuk melunasi biayanya. Semuanya berjalan lancar, bahkan ibunya masih tidak percaya jika motor itu sudah kembali dibelinya. Tidak ingin membuat masalah lagi, Jack berjanji akan menuruti perintah ibunya, asalkan dia diperbolehkan memiliki motor ini untuk seterusnya. Ibunya itu mengizinkannya, tetapi dengan satu syarat, Jack harus meminta maaf pada Tuan Hodgkins karena masalah sebelumnya. Oh, you're the best mom in the world. Jack yang sudah siap dengan segala resikonya, langsung pergi ke rumahnya, yang ternyata Tuan Hodgkins sedang merayu wanita lain di dalamnya. Tidak ingin urusannya diganggu, Tuan Hodgkins pun memaafkannya, bahkan menuruti permintaan dari Jack untuk mengikuti rapat dewan, yang akan membahas kelanjutan rencana proyeknya. Ternyata wanita yang di dalam itu juga merasa risih dengan rayuan Tuan Hodgkins, dan kesempatan ini dia manfaatkan untuk kabur. Lagi-lagi Tuan Hodgkins gagal, dan sepertinya dia akan menjadi jomblo abadi. Di luar rumah ketika Jack akan pergi, tiba-tiba Big Slime dan geng motornya berhasil menemukannya. Tentu saja motornya itu langsung membawa Jack pergi, sehingga gerombolan itu lagi-lagi gagal menangkapnya. Hari berikutnya Jack tampak rapi, karena dia akan menghadiri rapat dewan, seperti yang dijanjikan Tuan Hodgkins. Namun Jack terlalu polos, karena Tuan Hodgkins mengingkari janjinya, terutama tidak ada bukti tertulis yang dapat menguatkannya. Berbeda dengan Mike yang sudah menyerah, ternyata Jack yang merasa ditipu tidak terima, sehingga dia dan motornya kembali masuk ke sana. Tuan Hodgkins yang mengajak media untuk meliputnya tidak menyangka, jika Jack lagi-lagi masuk dan menghancurkan maketnya. Namun Tuan Hodgkins tidak bisa marah, karena media memperhatikannya, sehingga dia bersikap baik, di mana keputusannya adalah meninjau kembali area penggusurannya. Dengan ini rumah makan dari Mike terselamatkan, dan semua berkat usaha dari Jack yang dengan berani melakukan protes ke sana. Semua mengira bahwa masalah ini sudah selesai, tetapi kenyataannya tidak semudah itu. Dan seperti yang diduga, Tuan Hodgkins tetap ingin menggusur tempat ini, dan dia bahkan sudah menyiapkan bulldozer. Yang dikatakan Tuan Hodgkins adalah hanya meninjau kembali, bukan membatalkan proyeknya, seperti yang dipikirkan Jack sebelumnya. Mereka yang tertipu hanya bisa pasrah, kecuali Jack. Not me. Dengan cepat dia membawa muatan dari proyek ini, dan melemparnya ke jalan raya sampai tertabrak. Karena polisi juga ada di sana, Tuan Hodgkins langsung menyuruhnya untuk mengejar anak itu, yang saat ini terus mencoba lari darinya. Namun jika soal kecepatan, tidak ada yang bisa mengalahkan motor dari Jack. Polisi itu nampak kesusahan, apalagi ketika motor dari Jack membawanya untuk melompati truk yang biasanya membawa mobil. Akhirnya polisi itu menyerah, yang langsung dimarahi atasannya karena tidak berhasil menangkap anak sekecil itu. Lompatan dari Jack yang sangat jauh, akhirnya membawanya untuk lebih dekat dengan rumahnya, sehingga dia langsung pulang. Namun Tuan Hodgkins yang sudah mengetahui alamatnya bergegas ke sana, untuk menyita motornya karena sudah berulah. Ibunya itu sudah tidak bisa membantunya, karena dalam kasus ini, memang Jack yang bersalah. Motornya itu langsung dipenjara, seperti tahanan lain pada umumnya. Jack yang tampak sedih akhirnya mendapatkan bantuan dari seseorang, yaitu Clavel yang telah menebus motornya.
Meskipun posisinya adalah sekretaris dari Tuan Hopkins, sebenarnya dia ingin mendukung Mike, sehingga hanya ini yang bisa dia lakukan. Saat ini, Jack tidak ingin membuat masalah lebih dulu, tetapi berbeda dengan motornya, yang kembali mengacau di tempat proyek milik Tuan Hopkins. Get over here right now. Akhirnya Jack marah dan tidak ingin menemui motornya lagi, karena mengabaikan perintahnya. Namun sebenarnya emosinya hanyalah sesaat, karena di dalam hati, Jack merindukannya. Di tempat sebelumnya, akhirnya Tuan Hopkins yang melihat lokasi proyeknya berantakan, sudah mengetahui bahwa pelakunya adalah Jack. Karena besok adalah acara pembukaan dari proyeknya tersebut, dia menyuruh polisi untuk mengurus masalah ini, agar anak itu beserta motornya tidak kembali datang mengacaukannya. Untuk berjaga-jaga, dia juga menyuruh Max untuk mencarinya. You've got nothing to worry about, sir. Tanpa diduga, geng motor milik Big Slime juga mencari target yang sama, sehingga mereka akan bekerja sama. Dengan ini Jack tidak akan lolos, dan di waktu yang sama, motornya itu kembali mendatangi Jack untuk memberitahukan sesuatu. Dia bisa membuat komputernya menyala, dan memberikan sebuah ide lewat gambar. Dengan meretas komputer milik Bang Tuan Hopkins, dia bisa mencari tahu kebenaran yang selama ini ditutupinya, agar bisa dimanfaatkan. Jack mengajak Bao untuk masuk ke sana, dan langsung membuka komputernya, yang sialnya tidak mengetahui kata sandinya. Setelah berjam-jam mencoba, usahanya itu berhasil, sehingga mereka langsung memeriksa seluruh datanya. Sifat nakal dari Bao mulai muncul, yaitu dia ingin menambahkan saldo tabungan dari tetangganya yang baik hati. Dan di sana akhirnya Jack mengetahui, jika tanah yang akan dibeli pihak bank, sebetulnya sudah dibeli oleh Tuan Hopkins sendiri, sehingga dia bisa sesuka hati membuat harga yang menguntungkan kantong pribadinya. Tanpa mereka sadari, ternyata sampai pagi motornya itu menunggunya, yang sialnya malah tertangkap oleh polisi. I've got the bike Hopkins wants. Atasannya yang mengetahui langsung melaporkannya pada Tuan Hopkins, sehingga tidak perlu khawatir lagi akan masalahnya. Namun motor itu tidak tinggal diam, karena ketika akan dimasukkan ke kantor, dia berhasil meloloskan diri. Tuan Hopkins belum mengetahuinya, karena dia baru mendapatkan keanehan di bank, di mana tetangga dari Bao memiliki uang yang sangat banyak. Ditambah Clavel tiba-tiba mengundurkan diri karena sudah tidak tahan. Dia tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Saat ini Jack dan Bao yang sudah keluar harus berpencar, yang sialnya Big Slime dan anak buahnya sudah menemukannya. Ketika ditangkap, untung saja motornya sudah ada di sana, yang langsung menyelamatkan Jack dan membawanya pergi. Namun kali ini geng motor itu tidak akan membiarkannya, sehingga terus mengejarnya. Bagi Jack dan motornya, dikejar oleh orang sebanyak ini tidak membuatnya takut, karena jika sudah di jalan, mereka tidak terkalahkan. Bahkan sebuah rencana juga sudah dipikirkannya, yaitu memancing geng motor itu untuk mengikutinya sampai tepi danau, sehingga mereka kesulitan mengendalikan motornya. Rencananya ini sukses besar, sehingga target selanjutnya adalah pergi ke tempat peresmian, di mana Tuan Hopkins juga sedang menuju ke sana. Bao yang sudah ada di sana berharap, agar Jack bisa sampai tepat waktu. Di sana panitia sudah menyiapkan sebuah alat, agar buldosernya bisa dijalankan menggunakan remote. Hari ini adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu, karena bagi Tuan Hopkins, kekayaannya akan meningkat drastis setelah acara ini. The start of construction on our new bank. Di lain tempat, Mike yang akan kehilangan tempatnya tidak tahu harus berbuat apa. Untung saja Clavel menyadarkannya, jika anak seperti Jack bisa berbuat sesuatu, kenapa orang dewasa sepertinya tidak bisa? Akhirnya Mike mendapatkan kepercayaan dirinya kembali, kemudian membawa seluruh muridnya untuk melakukan protes. Aksinya itu menarik perhatian dari orang yang berkumpul di sana, sehingga membuat Tuan Hopkins tampak kesal. Keributan sudah tidak bisa dihindari lagi, yaitu antara tim softball dari bank dengan tim milik Mike. Mereka saling melemparkan makanan yang ada, tanpa peduli mengenai siapa. Namun halangan seperti ini tidak bisa menghentikan Tuan Hopkins untuk mulai menjalankan buldosernya. Tanpa berpikir Mike mencoba menghadang, yang sama saja dengan bunuh diri. Beruntung Jack sudah sampai di sana, dan dia langsung membantu Mike untuk menahan buldoser itu menggunakan motornya. Siapa sangka tenaga motor ini sangat besar, bahkan bisa membuat buldosernya tidak kuat untuk maju. Ibu dari Jack juga ikut turun tangan, ketika anaknya itu akan disakiti oleh Tuan Hopkins. Saat ini motor milik Jack sudah berhasil mengubah arah dari buldosernya,
yang tentu saja targetnya adalah mobil dari Tuan Hodgkins sendiri. Namun ini semua belum berakhir, karena tujuan dari Jack adalah menculik Tuan Hodgkins. Semua yang ada di sana termasuk polisi, tentu saja berusaha mengejarnya. Ide dari Jack adalah membuat Tuan Hodgkins takut, sehingga dia bisa bernegosiasi dengannya. Sudah berhasil lolos dari kejaran geng motor, tentu saja Jack tidak akan tertangkap oleh mereka semua. Tidak menyerah bahkan setelah melewati jalur kereta, pilihan dari Jack satu-satunya adalah membawanya ke tempat paling berbahaya. Tempat itu adalah sirkuit motocross, di mana saat ini Jack tiba-tiba masuk ketika sedang ada balapan. Dengan lintasan yang bergelombang itu, akhirnya Tuan Hodgkins merasakan ketakutan yang luar biasa, sehingga dia menyerah. Alright, I'll do it! Permintaan untuk membatalkan penggusuran rumah makan dari Mike pun dipenuhi. Ditambah Jack juga membuat permintaan tambahan yang cukup unik. Karena Jack sudah mengetahui rahasianya, kali ini Tuan Hodgkins sudah tidak bisa melanggar janjinya. Beberapa bulan kemudian, rumah makan dari Mike sudah diresmikan kembali, dan ini semua berkat Jack. Permintaan terakhir dari Jack akhirnya juga bisa terwujud, yaitu menyuruh Tuan Hodgkins untuk memakai kostum maskotnya. Mr. Hodgkins, we have a deal. Dia akan meresmikan tempat makan ini, sekaligus menjadi bagian dari bank di belakangnya yang sudah berdiri megah. Mereka tidak menyadari, jika semua bisa terjadi karena adanya motor ini, kecuali Tuan Hodgkins yang sudah trauma, dan film pun berakhir sampai di sini. Sebuah keajaiban tidak akan terjadi, tanpa dimulai dengan langkah kecil. Langkah itu bisa berasal dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, teman, anak kecil, bahkan dari sebuah benda sekalipun. Apabila ada yang mengetahui pesan lain dari film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di film menarik berikutnya.